Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosita. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah matematika sekolah. Tugas yang diberikan berupa pemecahan soal seperti berikut ini. Soal yang diberikan adalah diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah 5 cm, 8 cm, dan akar 41 cm. Tentukan luas maksimum persegi panjang yang mungkin dapat dibuat di dalam segitiga ABC tersebut. Baik, tentunya untuk menyelesaikan soal ini, kita harus bisa membayangkan bahwa persegi panjang yang terbentuk dalam segitiga tersebut luasnya itu akan maksimum jika salah satu sisinya berhimpit dengan salah satu sisi segitiga dan titik sudut sisi yang berlawanan dengan sisi yang berhimpit tersebut menyinggung dua sisi segitiga yang lain. Ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah segitiga ABC yang dimaksud. Kemudian ini adalah persegi panjang yang akan kita hitung luas maksimumnya. Kita lihat bahwa sisi pada persegi panjang ini berhimpit pada sisi segitiga, kemudian titik-titik sudutnya juga memotong pada sisi-sisi segitiga tersebut. Ini yang akan kita cari ya. Jadi luas maksimum dari persegi panjang, kalau saya beri nama ini adalah persegi panjangnya EFRQ. Ini akan kita cari berapa luas maksimumnya. Oke, dari soal tersebut kita coba masukkan angka-angkanya ya. Diketahui AB-nya 5 cm, kemudian BC-nya 8 cm, lalu AC-nya adalah akar 41 cm. Kita lihat AD di sini adalah garis tinggi ya. AD adalah garis tinggi, kemudian kita akan cari nilai AD ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kalau kita perhatikan, di sini kan ada dua buah segitiga siku-siku ya. Yang pertama adalah segitiga ABD, kemudian yang kedua adalah segitiga ini, ACD. Maka untuk mencari nilai AD kuadrat, itu kan kalau pada segitiga yang pertama itu adalah AB kuadrat kurangi kurangi BD kuadrat. Kemudian AD kuadrat juga kita dapat dari segitiga yang kedua yaitu AC kuadrat kurangi DC kuadrat. Nah, kedua rumus ini kita gabungkan maka lihat kita hasilnya seperti ini ya. Jadi kita dapatkan AB kuadrat kurangi BD kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat kurangi DC kuadrat. AB-nya tadi 5 ya dikuadratkan, kurangi BD kuadrat, sama dengan akar 41 dikuadratkan, dikurangi DC. D ke C panjangnya adalah 8 kurangi BD. Ya, karena dari B ke C-nya tadi 8, maka hasilnya ini 25 kurangi BD kuadrat sama dengan 41, akar 41 dikuadratkan jadinya 41, dikurangi, ini yang di dalam kurung hasilnya 64 kurangi 16 BD ditambah BD kuadrat. Kemudian kita buka kurungnya, maka kita peroleh ini 25 kurangi BD kuadrat sama dengan 41 kurangi 64 tambah 16 BD kurangi BD kuadrat. Dan kita lihat ini sama ya, maka habis. Maka diperoleh BD 16 BD sama dengan 64 kurangi 41 tambah 25 hasilnya 48. Lalu BD-nya berarti 48 dibagi 16, maka hasilnya adalah 3 cm. Nah, kita peroleh di sini tadi 3 cm, yang ini 5 cm, ini akar 41 cm. Nah, berarti yang ini adalah 5 cm ya, dari D ke C, 5 cm, karena dari B ke C-nya adalah 8 cm. Dari sini kita perhatikan segitiga ABD ini, maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat mencari nilai AD. Nah, AD-nya seperti ini. Ya, ini Pitagorasnya AD kuadrat sama dengan AB kuadrat kurangi BD kuadrat. Hasilnya adalah kita hitung 25 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat, berarti 25 kurangi 9, 16 diakarkan, maka jawabannya adalah 4 cm. Jadi kita peroleh AD-nya ini adalah 4 cm. Baik, sekarang kita lihat pada
persegi panjang EFRQ. Pada persegi panjang EFRQ ini kita gunakan pemisalan di mana misalnya EF ini ya persegi panjangnya. EF ini adalah panjang, kemudian FR-nya adalah lebar. Maka QR juga panjang, EQ juga lebar. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini karena EF sejajar dengan BC, maka akan kita buktikan bahwa segitiga AEP dengan segitiga EBQ ini adalah sebangun. Kemudian segitiga APF dengan segitiga FRC juga sebangun. Jadi yang ini ya, ini AEP kita buktikan sebangun dengan EBQ. Lalu kita juga akan buktikan APF ini itu sebangun dengan FRC. Berdasarkan perbandingan pada rumus kesebangunan, maka kita peroleh seperti ini. EP per BQ, EP per BQ itu kan sama dengan AP per EQ, di mana AP-nya adalah 4 kurangi L, EQ-nya adalah L, EQ-nya ini adalah L. Nah, AP kenapa 4 kurangi L? Seperti kita peroleh dari rumus Pitagoras, A ke D ini kan 4 tadinya ya, kemudian P ke D itu kan L, jadi AP-nya adalah sisanya, 4 dikurangi L. Begitu juga pada segitiga APF, di mana PF itu akan berbanding dengan RC, PF dengan RC per RC itu kan sama dengan AP per FR. AP tadi kita dapat 4 kurangi L, FR-nya adalah L. Nah, dari situ juga kita bisa lihat bahwa 4 kurangi L per L ini kan EP ya, EP per BQ ini sebanding dengan EP per BQ, sebanding juga dengan PF per RC. PF per RC. Nah, ini pun akan sebanding juga dengan EP tambah PF. EP tambah PF per BQ ditambah RC. Di mana EP tambah PF adalah panjang pada persegi panjang, sedangkan BQ ditambah RC adalah 8 dikurangi panjangnya. Kenapa 8 kurangi panjangnya? Karena dari B ke C itu adalah 8 ya, dari keterangan yang kita ketahui di awal tadi ya. Jadi dari sini ke sini kan 8. Maka kita dapat BQ tambah RC, BQ tambah RC ini adalah 8 dikurangi P-nya. Berdasarkan kedua rumus ini, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, dari kedua persamaan tersebut, maka kita bisa peroleh bahwa 4 dikurangi L per L itu sama dengan P per 8 kurangi P. Maka kita kalikan silang, hasilnya menjadi 4 kurangi L dikali 8 kurangi P sama dengan P dikali L. 4 kali 8, 32 ya, 4 kali negatif P min 4P, negatif L kali 8 min 8L, min L dikali min P itu jadinya plus PL sama dengan ruas kanan ini PL. PL di ruas kiri dan PL di ruas kanan ini habis ya. Sehingga kita peroleh 4P sama dengan 32 dikurangi 8L. 32 dikurangi 8L. Maka kalau misalnya kita sederhanakan dibagi 4 semuanya, maka kita peroleh P sama dengan 8 dikurangi 2L. 8 dikurangi 2L ini kita masukkan ke dalam rumus luas persegi panjang, di mana rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. P-nya adalah ini ya, 8 kurangi 2L, L-nya adalah tetap L. Kita dapatkan 8 dikali L, 8L, dikurangi 2L kali L adalah 2L kuadrat. Negatif 2L kuadrat kita simpan ke depan, ditambah 8L, kemudian ini dikurangi 8 tambah 8. Negatif 8 tambah 8 ini adalah 0 ya, ini hanya untuk membantu agar memperoleh nilai luas yang maksimum. Nah, kita sederhanakan, ternyata negatif 2L kurangi 2 kuadrat ini kan diperoleh dari sini ya. Diperoleh dari negatif 2L kuadrat tambah 8L kurangi 8 difaktorkan, maka hasilnya adalah negatif 2 dikali L kurangi 2 dikuadratkan. Seperti kita ketahui bersama, ini akan ini pasti akan menghasilkan bilangan yang negatif. Ya, karena di depannya ini koefisiennya adalah negatif.
Dan akan maksimal nilai luas persegi panjangnya ini kalau dia nilainya adalah 0. Maka luas maksimum persegi panjang yang ini itu kita peroleh adalah 8. Ya, lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa luas maksimum persegi panjang yang mungkin dapat dibuat di dalam segitiga ABC ini adalah 8 cm. Dengan ukurannya adalah 4 dan 2 cm. Oke ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.